taslima barang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri, anak-anak yang saya hormati, yang kami hormati, kita segala kebutuhan kita, segala keperluan kita di dunia ini tidak bisa kita hanya cukup mengadu kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada atasan kita. Karena hakikatnya mereka tidak bisa menyampaikan, memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Hanya Allah saja yang as-somad. Hanya Allah sajalah yang harus kita minta dan kita andalkan yang bisa melindungi kita. Maka oleh karena itu, sebelum aku menyampaikan apa-apa, aku ingin tanamkan dulu, kita biasakan minta kepada Allah dengan cara sholat hajat minimal setelah ba'diyah fitri. Tolong amalkan semuanya ini. Kemudian kita coba niatkan satu, semoga hajat kebutuhan guru kita dengan sholat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga hajat orang tua kita. Yang kedua nih ya, semoga hajat orang tua kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang ketiga. Jadi niatnya semoga hajat guru-guru dan orang tua serta kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau di Azan kami punya satu penjelasan yang sangat baik. Ternyata urutan kalian harus mendahulukan doa kepada Allah, semoga guru dulu, hajat guru dulu, baru hajat orang tua, ketiga baru hajat kita. Bukan kebalik orangnya lagi, supaya tenang, supaya tertanam dalam diri kita. Bukan minta hajat kita dulu, baru hajat orang tua, hajat guru, bukan. Kenapa? Ternyata rahasianya adalah ketika seorang murid mendahulukan atau mendoakan
gurunya, ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, itu kalau kalian tidak meminta untuk diri kalian sudah cukup. Itu sebagai asbab takjilnya Allah memperkenankan doa kita. Paham? Kenapa ketika kita sholat hajat itu kita minta duluan agar hajat guru kita, agar hajat orang tua kita dulu yang kita mintakan kepada Allah supaya diperkenankan? Ternyata doa kita kepada guru dan orang tua itulah yang menjadi asbab cepatnya Allah memperkenankan doa kita. Orang lagi paham belum? Paham ya? Paham belum? Jadi kalau kita sekarang ini mau sholat hajat, maka niat itu. Satu, semoga hajat guru kita, masyayikh kita. Kemudian yang kedua, orang tua kita masuk situ dalamnya, baru hajat kita. Yang dibalik. Ulangi lagi yang dibalik. Mari kita niat amal untuk melaksanakan sholat hajat kita biasakan sholat hajat kita, lakukan minimal 2 rakaat saja antara isyain, antara maghrib dan isya. Yuk kita lakukan, karena inilah nasihat yang paling berharga untuk kita semuanya, agar kita ini punya pegangan amal, ya, pegangan amal sebagai bukti kita ini hajat kita sudah kita panjatkan kepada Allah yang as-somad. Sudah. Ini kita baru tolong catat ya. Yang kedua, yang ingin Nabi sampaikan menjadi inti daripada pertemuan kita adalah kita yakin semuanya hidup di dunia ini sebentar. Allah menyebutkan al-yakin itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, hatta ya'tiyaka. Ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Kayaknya hampir sepakat ahli tafsir al-yakin di situ kematian. Sepakat ya? Semua orang yakin bahwa dirinya bakal mati. Yakin. Semua yakin. Dan yakin itu sudah nyata. Kita tidak pernah menemukan ada orang yang dari zaman purba, zaman prasejarah sampai sekarang masih hidup. Kita belum menemukan. Kalau ada secara teori, misalkan Nabi Khidir, siapa yang sudah bertemu dengan Nabi Khidir? Semua sudah mati, kita masih mati. Nah kemudian kita tahu dan kita yakin orang yang beragama itu akan hidup setelah kematian. Dan kita sudah diajarkan oleh Nabi kita itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah hidup yang sesungguhnya. Terus kita mau mengandalkan apa kita di sana? Di sana bukan makom usaha, bukan makom kasar. Di sini lapar kita bisa mencari makanan, nggak punya uang bisa kita ngutang. Di sana nggak ada warteg, warung padang tidak ada, tempat ngutang tidak ada. Maka fazakir bil Quran mayakhafu wa'id. Tidak ada yang akan bisa mengungkapkan bagaimana gambaran kehidupan setelah mati atau alam akhirat itu kecuali berita Al-Quran, kecuali berita Nabi. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang akan kita andalkan?
Kalau kita mau mengandalkan ibadah kita dengan sholat karena ada pintu surga itu namanya pintu sholat, kata Allah wa innaha lakabirah. Sholat itu susah. Ulangi lagi, sholat itu susah. Jangankan kita meraih kekhusyuan di dalam sholat, untuk bisa melaksanakan sholatnya saja sudah susah. Padahal Nabi dan para sahabat sudah jelas-jelas menyatakan bahwa sholat itu adalah suatu kenikmatan. Nabi bilang qurratu aini. Nabi bilang penghibur mataku itu sholat. Ada sahabat yang bilang di akhirat nanti ada di surga ada sholat enggak? Kemudian dikatakan tidak ada sholat, dia bilang apa? Saya lebih baik tidak masuk surga. Saya apa? Dalam hadis disebutkan bahwa al-anbiya ahya fi quburihim wa hum yusallun. Ini bukan cerita bohong. Kalau Rasul SAW sampai bengkak tak terasa bengkaknya gara-gara sholat. Ini bukan cerita bohong. Ulangi lagi. Ada sahabat yang lapar, bukan duluan cari makanan, tapi dia sholat. Setelah sholat hilang laparnya, dia makan. Ini bukan cerita bohong. Makanya kalau kita melihat kehidupan sahabat, mungkin kita akan mengatakan mereka bukan manusia, malaikat. Tapi kalau sahabat memperlihatkan kehidupan kita, mungkin sahabat akan bilang ini Islam apa kafir? Kok sama aja nih, kok gak ada cara ciri-cirinya? Kita tahu sahabat yang sakit kan? Sakit sahabat itu. Dia tidak secepatnya dia percayakan kepada dokter. Sampai sekarang di sini di Mekah, rumah sakit sepi. Dan hebatnya kalau kita berobat, tapi kalau nanti orang umroh datang ke Mekah itu, sebelum dia itu diperiksa oleh dokter pimpinannya tadi, apa dia bilang? Sudah kau minta kesembuhan kepada Allah? Kami hanya bisa sangat saja. Silakan kau minta dulu sama. Ada yang anti itu, ada yang anti. Dokter itu hanya rupiahnya. Orang sakit panas jadi rupiahnya. Sebelum berobat kita doa dulu. Berdoa hilang panasnya seketika. Begini dengan dokter itu. Gimana sudah terasa? Hilang panasnya, sudah hilang. Sudah silakan pulang. Jadi obati. Nah, gimana kalau kita tahu sahabat-sahabat itu yang lapar dengan sholat dia bisa pegang, yang sakit dengan sholat itu bisa sembuh, yang sedih dengan sholat bisa bahagia. Mereka betul-betul merasakan nikmatnya sholat itu. Ada sahabat yang tidak merasa sakit dicabut, panahnya dicabut, justru ketika sholat. Allah. Ada sahabat yang merasa malam itu kependekan, terlalu pendek. Ketika malamnya dipakai sholat, luar biasa. Hebat. Oh, kenikmatannya sholat, kenikmatannya dalam ibadah. Kenikmatan, makanya kalau mereka kalau mereka bisnis lah, mereka usaha segala macam itu, betul-betul mereka itu rijalun la tulihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Nah, maka oleh karena itu, ulangi lagi ini penting. Azab Allah, siksa Allah yang diberikan kepada umat Islam ini, yang umat Islam tidak terasa bahwa itu adalah azab, dihilangkannya nikmat melaksanakan sholat.
Ketika kita merasa beban melaksanakan sholat, ulangi lagi, ketika kita merasakan beban, ketika kita melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sedang diazab oleh Allah, dicabut kalimat dan ibadah sholatnya dari hatinya. Ini sebenarnya fitnah yang paling besar itu. Ini sebenarnya. Nah, maka oleh karena itu kami minta kepada kita semua ya, setelah ini kita jelas untuk melaksanakan sholat fardu, menjaga sholat fardu. Kita harus punya pegangan yang minimal walaupun 2 rakaat kita sholat hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ngadalin sholat kita susah. Sholat khusus susah. Sahabat-sahabat juga merasakan susah itu karena itu nas. Di samping ada sahabat yang sudah menikmati sholat, tapi kelas sahabat itu ada yang musik di sholat. Jelas hadis itu? Karena itu sholat. Pak enak kalau itu sholat, kamu dulu sholat. Padahal itu sholat di zaman Rasul. Dianggap tidak sholat oleh Rasul. Sholat lagi sahabat. Karena Rasul sholat lagi. Dia akan belum sholat. Itu kalau sahabat itu bagaimana juga. Ada yang seperti itu ada. Karena memang berat. Ketika kepada Sayyidina Ali sahabat bertanya bagaimana caranya resep untuk bisa melaksanakan khusyuk. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu dusta, mulutmu berdusta hari ini, Allah tidak akan menganugerahkan kepadamu khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk itu anugerah, bukan karena pintar, bukan kalau karena ustaz, kalau kiai, kalau habaib, kalau ajunan, sholatnya khusyuk. Tidak ada jaminan, tidak. Sholat itu anugerah, khusyuk itu anugerah. Walaupun dia nanti misalkan bodoh, tapi dia bisa sholat. Belum tidak pintar maksudnya, tapi bukan minum estetium. Sholat bisa ya sholat bisa, yang bisa sholat nah. Tapi begitu dia bisa menikmati, bisa menikmati dia. Orang pintar sudah setuju. Nah, kenapa itu diantaranya? Ketika mulut kita hari ini berdusta, Allah tidak akan menganugerahkan khusyuk dalam sholat. Ketika mata kita ini hari ini berdosa, maka kita pun tidak akan dapat anugerah sholat pada hari ini. Ketika kuping kita ini mendengarkan gosip, hoax dan lain sebagainya, maka kita pun tidak akan dikasih anugerah khusyuk dalam sholat. Nah, itu di zaman sahabat tidak ada medsos, tidak ada godaan lingkungan, tidak ada seperti godaan kita. Tidak ada berisi musik, tidak ada suara motor dan alkohol goblok. Tidak ada suara klakson, tidak ada suara kereta, tidak ada suara-suara, tidak ada. Tidak ada. Apa ada yang ada suaranya apa? Tidak ada suara-suara yang mengganggu, tidak ada. Kiri kanan tidak ada yang menggoda, karena masjidnya itu tidak bangunan. Tidak ada sejadah yang bergambar-gambar, tidak ada dinding yang bergambar-gambar, tidak ada sepatu, tidak ada jadwal sholat, tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa, tidak ada. Malah sholatnya kuda dan gelap. Mata mereka tidak maksiat, mulut mereka tidak maksiat, telinga mereka tidak maksiat, pandangan juga tidak mengganggu, iman mereka kuat, ilmunya dapat langsung daripada Rasul. Masih saja Allah mengatakan, wa inna lakatsibun. Masih saja kita semata sekarang ini, setiap hari kuping kita, mata kita, mulut kita maksiat, godaan di kiri kanan, sholat Allahu Akbar juga melihat pandang.
Di zaman Nabi yang namanya mau kena itu putih semuanya. Sekarang kami kemarin mau nyari ikut kena putih, tidak ada. Susah. Semua warna-warni bergambar-gambar, border-border. Allahu Akbar. Iya, sejadah jadi godaan, dinding jadi godaan, gambar ini jadi godaan. Sudah semua. Kalau sampai kita sekarang ini begini, berarti kita ngandelin apa? Mengenai sosok apa yang akan kita lakukan? Mau mengadakan puasa karena Nabi, kami min sokin min laisa lau min syami dan jual atas. Ngandelin puasa, kita puasanya puasa Ramadan doang dulu. Tapi kata Nabi kan tidak butuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan laparannya perut kita, sementara mata kita, mulut kita, kuping kita di bawah perut kita tidak puasa. Allah butuh, jangan perlu. Sehingga Nabi katakan banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Mengenai apa? Ngandelin zakat, infak, sedekah. Lihat zakat itu dulu. Coba mau zakat apa? Mau zakat apa? Hidup masih dan usaha orang tua. Bisnis bangkrut mulu. Rumah kontrak. Aduh, kerja di PHK. Istri marah terus tiap hari. Anak belum bayaran. Aduh. Listrik udah mau diputus. Ya Allah. HP udah nggak punya pulsa, nggak punya kuota. Astagfirullahaladzim. Mau ngandelin sedekah, ya sedekah gimana? Sedekah kita nggak sedekah. Walaupun kita dengan sedekah, kata Allah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Artinya ada potensi. Sedekah kita yang sudah kita berikan itu pun masya Allah susah, dapatnya susah. Kenapa? Karena tadi ada mani, itu luar biasa itu. Yang namanya pengaruh memberi itu luar biasa. Pengaruh luar biasa, memberi luar biasa. Nanti kita akan bahas, nanti bahasan ini nanti kita akan masuk ke dalam materi kita. Ini belum, ini pengantar doang. Baru pengantar doang. Ngandelin apa kita ya? Belum yang kita berikan juga itu hartanya dapat ikhlas apa halal apa-apa. Kita juga tidak tahu. Berat. Ngandelin apa lagi? Haji, umroh. Benar sih. Orang yang melaksanakan haji dan umroh tidak ada pahala kecuali surga. Benar. Tapi kata Nabi, itu haji dan umrah yang laisa lahu riya wala sum'ah. Yang tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat ketika tawaf. Ini orang Indonesia nih. Tawaf coba. Direkam tawaf. Padahal kata Nabi tawaf itu sholat. Tawaf direkam, masya Allah. Beres tawaf dipoto, tawaf di Ka'bah di belakangin, dia mengangkat tangan begini, dipoto seolah-olah dia sedang berdoa dekat Ka'bah. Fotonya dipajang di rumah, dijadikan status. Apa bisa dapat pahala kayak seperti itu? Sa'inya masya Allah, sambil bernyanyi sa'inya juga. Mak Pancasila dibaca. Astagfirullahaladzim. Itulah Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Aduh, mau dapat apa? Coba kita mau ngandelin apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ngandelin apa? Coba ngandelin apa? Ulangi, ngandelin apa? Ngandelin sholat susah. Puasa susah. Sedekah zakat susah. Haji susah lah. Apa yang mau kita andalkan? Nah,
Ini kata ulama-ulama nih. Ini ulama kasyaf nih, bukan ulama zohir ya. Ulama kasyaf. Kalau Abi melihat seperti Syekh Athaillah, itu ulama kasyaf lah beliau itu. Tapi kan luar biasa ya. Ucapannya itu luar biasa. Beliau mengatakan bahwa tidak ada amalan yang lebih bisa kita andalkan untuk menjadi penyelamat kita lebih daripada sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada dua hadisnya, ada hadis kursi dengan ada hadis Rasul sendiri. Hadis kursinya man sholla alaika, ya. Man sholla alaika sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Ini kursi berarti kan? Tapi man sholla alayya, berarti siapa itu? Rasul kan? Siapa yang sholawat kepadaku satu kali saja, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kata Syekh Athaillah, kalau ada umat ini dapat satu solawat saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu aja, ulangi lagi, dapat satu saja solawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dikasih oleh Allah ampunan dan rahmatnya. Allah tidak akan peduli dengan dosa-dosa hambanya. Allah tidak akan peduli dengan sedikit amal hambanya. Kalau dapat satu aja sholawat. Sedangkan kalau kita sholawat kepada Rasul satu kali saja, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya dalam hadis Ubay bin Ka'ab, kalau orang itu yang mengamalkan sholawat, maka apa kata Nabi itu? Izan tukmahammuk wa yughfar laka dzanbuk. Kalau begitu segala kebutuhanmu akan Allah penuhi, segala dosa-dosamu akan Allah ampuni. Tidak ada keagungan lagi. Tidak ada. Dan inilah anugerah umat kita ini. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, Nabi Bani Israel, man laqiyani wa huwa jahidun bi Muhammad adkhaltuhu nar walau kana Ibrahim khalili. Itu ajib itu. Hei Musa, beritahu kepada Bani Israel, siapapun manusia di dunia ini yang mati dan menghadap aku, dia benci kepada Muhammad, dia ingkar kepada Muhammad, dia mencaci maki Muhammad, aku akan masukkan ia ke dalam neraka, walaupun itu adalah kekasihku Ibrahim. Makanya siapa orang yang sholat 5 waktunya, ditambah ribuan kali dia sholat sunnahnya, dia puasa Ramadannya misalkan setiap bulan, dia haji walaupun hajinya tiap bulan, tapi dia ingkar kepada Nabi Muhammad, dia mencaci maki Nabi Muhammad, maka ia tetap akan masuk neraka. Nasiri antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Kita kurang sopan kepada Nabi Muhammad, itu kata Allah akan menggugurkan, membatalkan amal kalian sementara kalian tidak paham. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencacimu itulah orang yang terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pendapat Ramadan Al-Buti ini, kalau ada orang yang mencaci maki Nabi Muhammad, maka segala apa yang dilakukan dan dihasilkannya najis. Najis. Ulangi lagi, najis. Oh. Apa saja. Makanya kalau di Mesir, di Syria,
membekot kepada orang-orang yang di sana ada pencaci Nabi Muhammad, itu merupakan keharusan bagi mereka. Nah, tapi kalau ulama-ulama NU di kita ini, beliau bilang katanya kita harus melihat dulu suasananya, harus melihat dulu elatnya. Kalau ternyata ini kan produksinya bukan produksi dari luar sono, diproduksinya mah di mana? Di Citerep. Karyawannya juga karyawannya orang Citerep. Sementara itu adalah Muslim. Gitu. Maka pertimbangannya tidak mesti ada bekot-bekotan. Mangga silakan ya. Jangan apa namanya. Kalau bagi Abi begini, kalian mau sikapnya kayak apa, tapi kalian jangan sampai mencaci maki antar kita. Kita rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Allahu Akbar. Kita baru mulai ini. Minum dulu. Abi mau baca ayat Quran. Satu ayat aja. Surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Segitu dulu. Sesungguhnya orang-orang yatluna, fil apa Sad? Fil mudhari. Kitab Allah. Sesungguhnya mereka itu yang membaca kitab Allah. Dalam bahasa Quran itu kalau membaca, terjemahannya membaca, dalam bahasa kitanya membaca. Tapi Allah menggunakan ada kata qiraah, ada tilawah, ya, ada tartil, ada ya tadarasun, tadarus, ada tadabur, ya tadabur. Itu artinya sama dengan diartikannya membaca. Disinilah keterbatasan bahasa Indonesia. Kalau sama-sama diartikan membaca, apa tujuannya? Allah menggunakan kata yang berbeda. Ya enggak? Ya aja pokoknya deh. Ya aja. Ini pakainya fi'il mudhari. Sesungguhnya orang-orang yang sedang dan akan, kan continuous ya, continuous tense, membaca, akan sedang membaca. Wa aqamus shalah, aqama fil apa tadi? Fil madi. Ajib ya, mengatapkan fi'il madi kepada fi'il mudhari. Wah, ini nanti Ustaz Apip nanti yang bahas nih. Ada apa nih rahasianya Ustaz? Wih, ajib ya. Terus wa anfaqu fil apa lagi? Bil madi lagi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Nah, yarjuna itu khobar. Ini khobar nih. Yarjuna itu predikat daripada alladzina yatlu tadi. Itu mereka itu adalah akhir kira-kira. Mereka itu yang apa? Yang membaca Quran, yang mendirikan sholat, yang berinfak walaupun dalam keadaan sirran atau dalam keadaan alaniyah. Itulah mereka yang mengharapkan bisnis tijarah itu. Itulah mereka yang menjalankan bisnis
usaha, kerja, lan tabur. Ini bisnis yang tidak akan rugi, ini tidak akan rugi. Perniagaan yang tidak akan hilang, berakhir dengan kesialan, berakhir dengan kerugian, nggak bakalan. Bisnis yang paling hebat itu adalah baca Quran, terus mendirikan sholat, bersedekah. Itu bisnis yang paling hebat. Nah, itu bisnis yang paling hebat. Walaupun di dalam Quran memang kan banyak sekali. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ada bisnis, ini bahasanya bisnis memang. Perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian daripada siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih adalah tu'minuna billah. Iman kepada Allah. Itu bisnis itu. Ulangi lagi, itu bisnis. Itulah bisnis yang sesungguhnya. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang paling menguntungkan bisnis itu, yang paling akan mengangkat derajat kemuliaan pembisnisnya adalah alladzi yuqridullaha qardan hasana, yaitu yang melakukan kredit. Qardan itu kan utang, kredit. Ngeriditnya bukan ke BSM, Irfan, bukan ke bank, ngeriditnya ngeridit ke Allah. Bukan tidak boleh kredit HP, bukan. Karena ini kebanyakan yang bawa HP bagus juga banyak yang kredit juga memang. Termasuk Abi. Tapi kredit yang paling bagus itu kredit dengan Allah. Kan ajib ya? Kredit pakai kredit coba. Idza tadayantum juga. Jadi banyak sekali lah istilahnya. Apalagi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah itu membeli Allah itu. Daripada orang-orang mukmin itu, diri-diri mereka itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalahum. Dibeli itu ditukar. Harta kita itu ditukar. Bi anna lahumul jannah. Bahwa mereka itu dapat surga. Coba kira-kira kita dulu coba. Kalian sekarang Abi mau ngajak kalian itu berbisnis. Tapi bisnisnya, ini bisnis dunia. Yang akan kita bangun jangan ini dulu. Kalau ini kalian bangun, kemudian kalian tidak punya pondasi bisnis akhirat, ini bisnis saya sebutkan itu, dah. Rugi kalian. Rugi kalian, rugi. Paham? Rugi. Nah, oleh karena itu kita bangun dulu ini. Yang pertama kita bangun Quran, baca Quran. Yang kedua kita sholat. Ntar nanti kita bahas panjang lah. Ini waktunya bukan, kita mau asar nih. Terus apalagi? Bersedekah. Ini ajib bersedekah. Ajib sekali. Oke. Begini anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisnis Rasul itu. Malah Rasul bisnis itu dalam usia menurut riwayat berapa tahun? 9 tahun. 7 tahun, 9 tahun, 13 tahun. 13 tahun Rasul udah bisnisnya sudah impor ekspor. Ajib enggak? Sudah menjalin bisnis dengan Syam, Syria. Syam itu dulu kan apa? Yordan juga Syam dulu. Nabi itu. Kalau dihitung-hitung Nabi kalau dari 9 tahun sampai Nabi usia 40 tahun,
Berapa tahun berarti? Berapa? 31 tahun. Nabi dakwah usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun dengan 31 banyakkan mana? Nah, artinya apa? Rasul saja bisnisnya lebih lama daripada dakwahnya. Ajib tuh. Iya, Rasul lebih lama apanya? Lebih lama bisnisnya. Dan kata Nabi, kalau kita ngelihat perkembangan ekonomi itu adanya di mana? Dalam perdagangan. Berdagang kalau pengen kaya mah. Bukan jadi pegawai. Bukan jadi pegawai. Siapa boga pegawai punya Alphard di mana dah? Dari mana pegawai punya Alphard? Ayo. Dari mana? Nggak keuji sama Abi. Nggak keuji. Tahun berapa Abi ditawarin jadi pegawai dari staf ahli? Ditawarin, tapi harus bayar ketika itu 2,5 juta. Nggak mau Abi. Kata apa katanya? Mana bos manggidaang wae cenah. Bener. Kalau pengen punya duit, pengen kaya, dagang. Dan kalau kita menawarkan barang itu jangan malu. Karena itu bukan meminta. Itu namanya usaha. Mulai ini iklan, mulai ini. Saya semolotot, melotot. Tapi kita bangun dulu pondasi apa namanya? Pondasi iman yakin kita kepada Allah. Ini mah syariat aja. Syariat aja. Dan ini ternyata yang Abi alami, oh iya, usaha ini harus dilakukan apalagi oleh ustad. Apalagi oleh ustad. Apalagi apa? Kalau sampai ustad itu imanuhum fi amplopihim, wah. Ini yang ngeri itu. Yang mending aja. Kalau ini ditanya Asep, Buya Asep, mending aja. Kalau Abi kaya, Abi kaya sekarang. Anak paling banyak. Di kampung ini tidak ada anaknya yang paling banyak. Abi. Di kampung ini rumahnya yang paling gede, Abi. Di kampung ini yang paling banyak mobilnya, Abi. Di kampung ini yang paling banyak duitnya, Abi. Cuman gak ada yang ngomong di kampung ini yang paling banyak istrinya, Abi. Gak ada. Gak ada. Apa mereka bilang itu? Bilang itu apa? Ketika Abi tidak punya usaha, ada orang yang bilang, pantas aja dia mah punya jin. Astagfirullah. Dikira ya punya jin juga. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ketika Abi punya usaha, Abi punya usaha. Abi punya usaha. Usahanya Abi mah mobil usaha. KGS tuh kan. Uci tuh permotornya tuh. Dia mah punya usaha. Apalagi Abi sekarang punya Najia Abitea. Nggak ada lagi sekarang yang ngomong Abi punya jin. Walaupun banyak duitnya. Iya. Sekarang nih Abi ini punya ini nih. Mulai. Mulai ini. Pokoknya gini lah, jadi Abi juga jadi malu diri lah. Pokoknya, catat panitia di warung sana. Kalau ada sekarang ini dari zuhur sampai asar sampai maghrib, alumni yang ada di sini nggak belanja Najia Abitea, cirian. Ya, seri.
Siapkan doh. Tinta itu aja merah aja. Biar nanti jidatnya dikasih cakra gitu dah. Apa tuh? Ah, ini ada doh. Najia, iya Najia terlihat. Najia plus. Najia mineral. Oh, ini apa namanya? Softener. Softenernya softtek bedanya naon? Beda Pak? Beda. Abi punya ini. Tengah dia. Nggak paham ini buat apa. Ini teh buat ini katanya, buat apa namanya kalau di iklan tuh yang ceret gitu, buat istrikaan itu. Siapa lelaki sia, cot sia seri. Ini nih. Buat apa namanya ini? Namanya sebutnya pelicin. 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 Kalau ini ada abi kita make atuh bacanya abi. Kalau ini mah kalau kita mau bagus wangi supaya teu bau hapek. Ya. Kamu teh putra, apalagi yang sudah nikah nih, hati-hati, jangan sembarangan ya. Kalian kalau kira-kira keringat kalian, badan kalian bau, hati-hati. Ingat Najia. Benar. Jadi rendam pakai ini rendam. Benar-benar rendam. Tapi lamun yang beristri ternyata lain pakaian nu bau, istrinya nu bau. Nggak suruh mandi pakai ini. Rendam pakai ieu tah. Bebeskeun kana ieu tah. Nih kalau ini mah agak khusus sedikit. Ini mah khusus alumni yang punya motor dan punya mobil. Ini mah. Ya jangan nanya masalah ngedit atau konten, jangan nanya itu mah. Bukan ranah kita. Nah kalau ini untuk sampo mobil. Nih. Ya. Terus. Tar dulu, tenang aja dulu. Ini untuk lantai. Tentunya ya kalian yang sudah punya rumahnya berlantai. Iya kan? Di kampung masih ada rumahnya yang lantainya tanah. Masih ada. Nih ini mah bukan menghina, bukan. Nih kalau kalian nanti punya rumah, coba nanti sekali-kali kita ini beli nih pelnya pakai Najia. Najia itu apa sih? Najia itu artinya sukses. Najia itu. Inilah meraih sukses dengan sukses. Najia abi teh. Gitu. Najia itu pesantren kita, nah. Kapal keselamatan kita Najia teh. Jangan ragu. Ini Najia nih. Kalau ini Najia gambarnya tangan. Berarti ini untuk tangan. Namanya adalah sabun tangan. Hand soap namanya. Sabun tangan namanya. Ini. Nanti Abi cerita ini. Kenapa ini lahir? Inilah berkahnya Mr. Corona. Kalau ini cuci piring. Ini cuci piring. Ini diproduksi sengaja cuci piring ini memang untuk orang kota. Untuk orang kota. Artinya untuk orang kota ini busanya nggak terlalu banyak karena orang kota itu sedikit air. Lain lah mau di Cianten. Iya, di Cianten mah cebok lagi pandai kali. Like 2 jam ke cebok orang air mah gitu. Kan kalau di kota mah apalagi di jualan-jualan yang di itu mah, nah kalau pakai ini itu sedikit busanya tapi mantap mengangkat lemaknya. Iklannya hebat.
Kalau ini nih deterjen. Ini untuk sabun cuci baju, tapi bukan ini. Nah, ini khusus yang nyuci ini. Ya, kan kita nggak tahu. Yang jelas ini aman di tangan. Jelas ini. Tapi kalau nanti misalkan kamu kasih nanti yang lain-lain, suka khawatir nih kalau tangannya tangan sultan. Iya, memang ada urat ningrat. Pilih-pilih menggunakan deterjen. Najia, insya Allah selamat. Ya, aduh, luar biasa. Satu lagi. Najia Power mana? Ada di situ ada tadi. Yang setengah itu. Ini untuk karbol. Nah, ini nih. Apalagi kalau kamu punya suami senangnya jengkol dan pete. Wajib ini beli ini. Wajib beli ini. Duh, CCTV siapkan duh. Siapkan. Jadi nanti kalau nanti misalkan ada alumni yang tidak belanja, nah ini hati-hati. Hati-hatilah. Ya. Ya, sini ada. Nah ini. Ini satu lagi nih. Namanya disebut Najia Power. Ini nih, ajib ini. Ini bisa menghilangkan noda-noda, kerak-kerak yang membandal khusus di sekitar kamar mandi, tempat wudhu dan WC. Memang artinya ini diciptakannya, memang desainnya itu untuk menghilangkan kerak-kerak yang diakibatkan dari air. Dari air. Ini namanya, jangan diminum. Walaupun ini warna-warnanya hebat, ini luar biasa. Untuk minum ini. Ini ada namanya. Kita ini kan agak lain sekarang ini. Ini namanya Najia Plus. Ini pH tinggi, memang ini jenis alkali. Ini sengaja ini dibuat ini. Memang ini untuk, kalau dalam bahasa ini, memang ini minuman sehat. Ini tuh termasuknya. Kalau untuk menghilangkan haus ya Anda usah yang ini, karena ini mahal. Iya, cukuplah dengan ini saja. Ini aja ini. Ini murah, sangat murah. Nah, apalagi kalau minum di sini gratis. Ya, kalau mau silakan. Masya Allah. Menghilangkan haus. Sudah ya. Jadi begini. Begini nak. Kita ini umat Islam. Abi katakan kepada kalian, kita selama kita berada di dalam atau selama kita punya jatah hidup di dunia ini, kita ini tidak selamanya damai. Nah, Abi menduga jangan-jangan kalian ini selama hidup di dunia ini kalian akan mengalami suasana perang. Seperti nenek kakek kita yang lalu-lalu itu ngalamin perang. Kita juga tidak mustahil, apalagi kamu-kamu nih. Kayaknya kamu-kamu nanti ngalamin perang. Iya. Nah, Islam ini kan mengatur segala macam aspek kehidupan. Ya ketika damai ya ayat damai. Masa ketika perang ayat damai? Ketika perang ya ayatnya perang. Makanya ada dalam Islam itu. Uktulu, tuh, bunuh dia. Nah, ada. Nah, coba kalau kita perang itu, orang lain bilang serbu, kita kalian sabar.
kita tidak boleh, kita ini mengangkat senjata karena Islam ini rahmatan lil alamin. Apa gitu? Lah nggak bisa. Nah. Ada ayat kutiba alaikumus syiyam, ada ayat kutiba alaikumul qital. Ada. Nah, sekarang ini orang-orang sono itu yang Islamnya tipis, imannya tipis, begitu seperti zaman dulu. Segitu sahabat, ketika disuruh oleh Allah perang, mundur mereka itu. Mundur. Tolut Jalut ketika perang, mundur. Hilang imannya. Karena itu ujian juga. Nah sekarang kan ada kecenderungan begitu. Kalau kita amar ma'ruf, dakwah itu harus bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dakwah itu harus lemah lembut, harus baik. Dakwah amar ma'ruf. Kalau nahi munkar, santri nggak sholat, santri nggak sekolah, gitu. Apa kita terus akan bisa sabar? Anak Abi yang hebat nggak sholat, ya masa begitu? Ya memang awalnya begitu, kalau ngajak begitu. Tapi nggak sholat lagi, nggak sholat lagi. Ngarokok. Kira-kira ini kalau kita marah apa kita radikal? Tuh tidak. Ini yang harus kita pahami. Nah, baik. Nah sekarang karena perang kita sekarang ini sebetulnya belum dulu perang senjata. Gitu kan maksudnya ya. Nah, bisa nggak sekarang ini kita perang ini dengan strategi yang akan kita bangun strateginya itu dengan perang ekonomi. Abi ini dikenalkan dengan beberapa orang yang memang akan berusaha dakwah melalui ekonomi. Begini caranya beliau mengasih ke Abi itu. Abi, kita sekarang ini hampir segala produk pabrik-pabrik di mana-mana bukan milik umat Islam. Gitu kan? Sehingga pada akhirnya jadi warung-warung, pedagang-pedagang yang kita sekarang membeli itu bukan umat Islam. Dulu 212 buat, tapi ternyata nggak jalan. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya produk. Umat Islam nggak punya produk, masih beli produknya ke Unilever yang diproduk oleh mereka. Nah, jadi ada namanya halal mat. Ada yang kita ini dengan kita ini. Jadi gini anak-anak, kan alhamdulillah ya, kita dulu waktu zaman mulai Maret April, kita ini mulai Maret mulai kita membuat begini ketika lockdown pertama. Bulan Juli ini apa namanya, aneh sekali kita. Makanya di sinilah kita nyaring aja. Kita buka yuk, bikin apa yuk kita bikin. Ada kita ini tawaran kerjasama dengan HNI ID. Ya, ini HNI ini pesan ke Abi ini, coba bisa dipasarkan enggak ini HNI.id. Kita dulu masarin yang ini dulu. Nah, alhamdulillah ada tuh. Ya, ada pasar yang melirik kita. Akhirnya HNI ke sini. Ternyata halal mat ini yang akan rencana launching setahun ke depan, ini ternyata sekarang sedang membangun jaringan dan membangun secara silaturahmi kepada saudara-saudara seiman seagama untuk bisa memproduksi apa saja yang menjadi kebutuhan umat, gitu. Nah kita coba, ini kita tawarkan, alhamdulillah
dalam MOU pertama kita dipesan 35.000 botol. 35.000 botol. Berjalan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Belum 5 bulan. Ini kita sudah memproduksi di atas 120.000 botol. Ini sudah mendekat miliar nih dalam 4 bulan ini. Abi aja beli botol kemarin 100.000 botol, ini hampir 100 juta beli botol doang. Dan kita punya pabrik, gitu ya, punya pabrik. Nah terus kita bangun silaturahmi sehingga kita sekarang ini dipinta, coba apa lagi? Najia bisa apa lagi? Kemarin kita ngobrol-ngobrol bakso. Siapa bikin bakso? Yuk kita masukin bakso. Bisa insya Allah. Ini air. Bisa. Pokoknya apa aja. Kita coba. Artinya umat Islam ini harus bisa berproduksi. Dan nantinya ketika segala macam kebutuhan umat, kebutuhan manusia ini atau kita ini bisa diciptakan, diproduksi oleh muslim, maka didagangkan oleh muslim, tolong kalian mulai perang di situ. Maka kalau kalian belanjanya kepada orang muslim, maka mereka tampak pakai senjata pun akan kalah dengan sendirinya. Ini seperti itu. Tapi mulai sekarang kita. Memang kalau HMI, kalau kata Abi sih memang karena kan gitu pakai pakai member ya. Jadi memang kesannya itu satu mahal. Kesannya itu. Yang kedua, tapi kesannya itu eksklusif. Kesannya itu. Tapi nanti itu dalam rangka memulai. Dan nanti insya Allah ke depannya ini insya Allah akan bersaing dengan pasar. Karena tidak mungkin kita kalau mau menguasai pasar, ya, kalau harganya tidak bersaing, tidak mungkin. Gitu kira-kira. Jadi sekarang Abi mohon kepada para alumni khususnya, nanti kan Abi nggak pantas kalau Abi ngajar di ceramah di depan bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Abi begini, ya kan? Apalagi nanti di FB kemudian di YouTube nanti, woi Abi teh tukang sabun, kan nggak enak ya. Nah maksudnya nanti siapa di antara kalian nanti yang akan bergabung dengan HNI, bergabung nanti dengan atau bisa memasarkan Najia ini sesama kita dulu, kita bangun silaturahmi dan jangan merasa hina, merasa kita ini minder gara-gara kita menawarkan produk atau berdagang. Hati-hati. Ustadz dengan berdagang itu lebih mulia. Nah kemudian berikutnya, kita ini memang kemarin ini kita kan ya kegiatan walaupun bagaimana Porsila ini terganggu oleh corona. Kita akan menjaga dan bagaimana kira-kira kita ini supaya tidak melaksanakan kerumunan. Dan ini juga kita sekarang ini tetap kita harus waspada ya. Kita tetap harus menjaga-jaga. Nah oleh karena itu kita maklumlah kalau di alumni ini kegiatannya kita terhambat. Apalagi kita mau rencana ziarah, mau rencana itu kan nggak bisa ya. Nah itu kita maklumi. Ulangi itu kita maklumi. Kedepannya, coba nanti kita habis asar, kan ada acara khusus alumni. Maka Abi pesan kepada alumni ini, coba kita perbaharui, restruktur lagi. Ya kita ini terserah, kita pilih lagi pengurus-pengurusnya Terus kita programkan. Satu program alumni ya seperti apa yang sudah. Ini yang barunya adalah gimana caranya alumni ini kita punya kreasi. Satu, kita akan menciptakan berdagang atau berproduksi. Satu. Yang kedua, kita akan melakukan beberapa kursus. Karena kita ini harus mempersiapkan diri untuk menghidupkan sunnah di zaman akhir zaman.
Gitu ya. Nah, apa diantaranya adalah bekam. Kemudian totok punggung, topung. Totok apa lagi? Totok urat. Turat. Terus totok saraf. Terus refleksi. Terus urut, cimande. Terus akupuntur. Terus pasdu. Apalagi sih? Oh ya, terapi lintah. Ini ternyata yang oleh Syekh Sofyan Nur itu dianjurkan. Nah, maksudnya begini maksudnya. Maksudnya, tolong nanti coba kita bikin komunitas. Ya, bikin komunitas. Yang punya kemampuan, misalkan kemampuan ruqyah, yuk kita pakai bendera Ruqyah Najiyah. Kalau kita punya misalkan bekam Najiyah juga. Nggak usah store sama Abi, nggak usah. Terus ada apa namanya, topung. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kursus dan ini belum tidak lanjuti lagi. Nah, maksud Abi, kita sekarang ini nanti kita bikin program itu. Di samping Abi mohon kepada kalian ingat, jangan sampai kalian tidak punya agenda pengajian. Kalau kalian tidak sampai kalian ini ngaji, tidak ngaji kalian, Abi yakin kalian akan satu sesat. Kalian akan rugi walaupun kaya. Kalian akan hina walaupun jadi pejabat. Ulangi lagi, ingat itu Abi itu. Kalian akan hina kalau tidak ada kegiatan mengajar dan belajar. Tidak ada. Ulul ilmi ini kan ketiga. Ya Allah, malaikat dan ulul ilmi. Tidak ada. Yarfa'illahu ladina amanu. Tidak ada. Innama yasallu min ibadil ulama. Tidak ada. Sampai. Dan Abi paham, kalian selama belajar di sekolah, di pesantren, dibandingkan dengan kalian keluar dari pondok pesantren atau kuliah, maka hidup kalian akan lebih panjang di luar itu. Seperti halnya kalian ketika jadi gadis, jadi bujangan, jomblo apa namanya, dari mulai kecil ini, dengan kalian nanti menikah, itu secara teori menikah itu kalian akan lebih panjang usianya daripada kalian ngejomblo, daripada kalian membujang gitu. Nah, sama kesempatan untuk mencari ilmu sebenarnya lebih panjang daripada ketika kalian berada di pesantren. Pesantren mah ada apanya? Ya, selesainya dari sudahnya. Sudah ya? Nah, terus Abi mau nitip sama kalian Porsila. Nih, kelas-kelas SMP yang nanti mau keluar dari sini jadi alumni SMP. Tapi kalau nanti anak-anak SMP ini masuk lagi ke sini, jangan masuk ke kelompok alumni SMP. Nanti mereka akan masuk ke kelompok aliyah. Dan tolong nanti kita bikin koordinator untuk SMP, sebab walaupun bagaimana mereka harus dibimbing oleh kita-kita. Nah, sementara kan kita yang ada aliyah-aliyah aja nih sekarang ya. Abi ucapkan selamat kepada kalian nanti melaksanakan musyawarah setelah nanti sholat asar, karena tinggal beberapa menit lagi kita sholat asar. Abi minta jangan pulang dulu kecuali kalian sudah belanja. Yang mana dulu ya? Kita foto-foto dulu. Ya, kita foto-foto dulu, kalau bisa foto perangkatan. Nah, ya siapa tahu buat nakut-nakutin tikus, nakut-nakutin kecoa, ya. Tapi kalau tikus dan kecoa di rumah yang lebih menakutkan, cobalah pel lantai untuk anti tikus dan kecoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan sholat asar insyaallah jam 3.